pujian kepada Allah dengan kalimat tahmid alhamdulillah. Kula panjenengan sedaya dipari kesempatan, dipari sehat, dapat berkumpul dalam masjid salim sekaligus silaturahmi. Surah yang ke-7 ayat yang ke-17. Di ayat yang ke-16 yang sebelumnya, bagaimana sombongnya si iblis ini. Dia bakal tidak terima dengan apa yang dialami oleh Nabi Adam dan anak turunnya, karena mereka kenaan gitu ya, gak lapo-lapo gitu ya, diberikan kehormatan oleh Allah. Karena iblis sendiri di dalam kisah Israiliyat itu, iblis itu ibadah kepada Allah sangat lama, ribuan tahun gitu ya. Di kitab tafsir di kafir kalau tidak salah itu iblis itu 1000 tahun di bumi, 1000 tahun di langit pertama kedua sampai berada di lantai atas gitu ya. Dan dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin dari para malaikat. Lah kok dilalah disuruh sujud sama Adam sing citas ini anak bau kencur ini anyaran. Lah sing iblis niku senior ini sudah kawahan ibadah itu kok sebut jangan gitu. Dan dia itu bertahun ibadah belas baru diciptakan dikasih kehormatan. Iblis yang sedemikian mulia menurut dia gitu, tidak pantas sujud kepada Adam. Nah, akhirnya ini dia berjanji benar-benar bakal menyesatkan keturunan Adam. Tidak akan bisa mereka itu mendapatkan kebahagiaan. Termasuk di ayat yang ke-17 ini, Tuma kemudian la'atiyanahum, sungguh benar-benar aku akan mendatangi mereka, dalam artian mengganggu. Min baini aidihim, dari arah depan, baina tangan mereka di antara kedua tangan mereka yang depan. Wa min khalfihim, dan dari belakang mereka. Wa an aimanihim, dan sebelah kanan mereka. Wa an samaihim, dan sebelah kiri mereka. Artinya dari segala penjuru apa yang diberitakan oleh Allah akan selalu dihalangi oleh iblis, sehingga ibadah dihalangi, sehingga ibadah pun juga akan dirusak. Jadi kan mau ibadah dihalangi, kayak apa ibadah kok teman-teman biasa ya. Sehingga ibadah teman diuji dengan ujub, dikasih sifat ujub kayak basis ini, ujub. Dia itu merasa ada yang lebih baik ibadah daripada dia. Jadi orang yang ibadah ini teman-teman di bahaya. Kok ngaji itu karena lebih dari jadi ibadahnya itu muktasid gitu ya. Ada contoh dari Rasulullah. Kepingin teman ada contohnya, tapi tidak melampaui batas gitu ya. Kayak kisahnya Zainab. Suatu ketika Rasulullah itu pernah berjalan ke arah masjid itu ya. Kok ada tali yang itu nyelentang gitu. Nah, Rasul tanya, ini tali apa ini? Sahabat jawab, itu talinya Zainab Rasulullah. Berarti itu Rasulullah. Mereka yang sahabat itu sama-sama kagum, karena Zainab ini sholatnya itu kalau orang bilang kayak bener gitu. Dia itu tidak kuat. Jadi tali itu untuk kayak gelayotan, sholatnya kayak gelayotan. Itu dianggap hebat. Nah, ketika Rasulullah ini disuruh untuk ambil talinya, tidak boleh israf dalam ibadah, tidak boleh. Kalau tidak kuat jangan dipaksa. Bahkan yang namanya siapa ini, Wahid atau Abu Syafir, dia itu kalau malam tidak pernah tidur, sholat terus gitu, maka ditegur sama Salman Al-Farisi. Bukan gitu caranya ibadah itu kayak gitu. Diajari sama Salman, ketika tersisa tidur. Nah si Mu'ad ini tapi betul-betul gitu.
setelah paginya Salman dilaporkan sama Rasulullah, Salman itu ngajari gini, benar nggak? Benar, sodako, ya itu benar ya. Itu memang. Jadi ibadah jangan terlalu berlebihan, juga jangan terlalu nggak belas ya, teman gitu. Sholat 5 waktu montal gitu. Duhur, kaki asar baru sholat gitu. Asar itu supaya matahari kuning baru sholat ya. Konten itu bahaya gitu. Nah, harusnya dijaga 5 waktunya. Kalau sholat wajib dijaga meskipun tidak berjamaah dengan sunnah, ada indikasi jannah sebenarnya. Itu pernah ditanyakan sama seorang badui, ya Rasulullah, dulani ala amalin diberiin amin dulu apanillah wa apaninas atau fikil jannah, amalan yang menjadikan amal jannah, Allah senang, manusia pun juga senang. Maka diajari dengan cara itu sholat 5 waktu jalankan, terus puasa, terus zakat kalau ada, dan yang wajib-wajib dijelaskan sama Rasulullah. Maka Badui yang jawab, lam azid ala dzalika sayyan, terus pulang. Maka jawab sama Rasulullah, dakhala jannah in sadaqah, dia pasti masuk jannah kalau yang benar dia itu menjalankan apa yang dia lakukan. Karena sunnah itu tambahan. Nah, sunnah itu hanya nambahi apa yang kurang dari kewajiban. Sedekah. Nah, kenapa iblis mengganggu? Karena tidak terimaan itu menerima kalau orang dengan sebagai keturunan Nabi Adam itu diparingi kegampangan satu amalan gitu kalau dikerjakan itu kayak orang yang berpikir satu hari satu malam. Ya, bukan enak saya. Ini aja mau gitu, mulai subuh, terus sampai subuh malam. Ini apa rasanya? Pegel lah betul. Si pegel gitu, kenapa itu lama gitu? So nyetir barang gitu. Lomo tentu kalau Rasul diajari caranya zikir yang kalau diucapkan itu bisa menjadikan setara dengan orang yang zikir satu hari satu malam. Itu sering kalau sampai akan zikir yang itu loh, subhanallah wa bihamdihi adalah kalau 3 kali. Nah, konten itu sami kalian yang zikir satu hari satu malam. Enak kapan. Dan juga ada amalan yang menjadikan seorang itu meskipun dia tidak ahli dalam sholat sunnah, tidak ahli dalam puasa sunnah, dengan amalan yang dia lakukan bisa menyetarai orang yang beramal seperti itu. Nah, gimana caranya? Gampang, gitu. Makanya ngaji dengan hadis itu ada kemudahan. Itu di riwayatnya Imam Bukhari. Di riwayatnya Imam Bukhari di hadis yang ke 6600 Rasulullah menjelaskan as-sa'i al-amalah wal miskin kal mujahidi fillah fi sabilillah au kalladzi yasumun nahar wa yaqumul lail. Jadi orang yang memberikan santunan, memberikan bantuan kepada wanita yang tidak memiliki suami, baik itu janda maupun perawan, gitu. Karena armalan itu la zaujalaha, tidak punya suami, baik itu janda atau perawan, gitu. Disantuni, atau orang miskin dikasih santunan, berikan bagian. Itu kayak orang yang jihad di jalan Allah, atau seperti orang yang puasa di siang hari, sholat malam di malam hari. Padahal gak melok poso siang-siang gimana, gak melok sholat malam, malamnya tidur, tapi ganjaran di podo. Nah, itu nih keutamaan orang-orang kaya. Wong sugih ini enak gitu. Kabeh pengin sugih,
Tapi sugih ngeten iki jarang gitu. Sugih sing manfaat. Nah, niku saged ningali di riwayatnya Imam Tirmidzi di hadis yang ke 2325. Jadi manusia itu ada 4 kriteria. Salah satunya itu orang yang kaya beriman. Abdun razaqallahu malan wa ilman. Dikasih rezeki berupa harta dan juga dikasih berupa ilmu itu takwa, sehingga dia membelanjakan hartanya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, dan itu dikategorikan oleh Rasul sebagai khairu manazil, sebaik-baik kedudukan. Yang nomor 2 itu orang miskin yang bertakwa. Jadi kalau panjenengan lek sugih bisa kepilih sing niku sing pertama gitu. Lek marah sing nomor 2. Nah, hebatnya orang yang miskin itu bisa menyamai perbuatannya orang yang kaya hanya gara-gara niat, toh, hanya dengan niat itu bisa menjadi sama. Ya Allah, kalau saya punya uang, saya mau seperti ibu. Loh, memang tentu niku secara setaranya sama. Dan itu yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Itu diterima tadi di riwayatnya Imam Tirmidzi. Lafalnya itu ini. Bahwa biniyatihi fa'ajruhuma sawaun. Nah, ini. Jadi orang yang miskin tapi bertakwa, dia itu ngomong, "Lau anna limalan la amiltu bi amali fulani." Kalau aku punya harta, saya juga sama kayak itu loh, belum tentu. Itu dikategorikan bahwa biniyatihi, maka dia akan dapat sebagaimana yang dia niatkan. Fa'ajruhuma, maka ganjaran orang yang kaya bertakwa sama orang miskin bertakwa sama pun sama. Jadi jangan iri, sing miskin iri kalian sugih, nggak usah iri, tapi tetap seje gitu. Sugih yang bertakwa itu saged nopo-nopo, tugas niki. Nah, melarang orang bertakwa paling sakit nyawan tok gitu. Mau tumbas, enggak tiba yo rasane itu bener. Sampai apa itu berangkat umroh, haji, yang miskin dah cuma dia tahu gimana rasanya umroh gitu. Nah, itu akan jadi perbedaan. Cuma masalah ganjaran sama gitu. Cuma rasanya tok beda. Dengan ketika maam ini, si menika maam daging, mriki tempe. Tapi kita niat kosong putih daging gitu. Dirasakno nggih tempe gitu. Cuman perasaan itu daging. Nah, yang paling buruk itu orang diberikan harta tapi tidak dikasih ketakwaan. Dengan harta dia akan merusak manusia. Ada orang beriman dirusak, tak kasih harta wis. Enggak usah pakai salat-salatan, tak kasih harta. Ada seperti itu. Bahkan pernah viral itu tahun pinten di koran itu di daerah Sulawesi. Ada orang kaya, ada pelacur ini. Orang kaya itu nggak usah pelacur, tak kasih uang 50.000 telanjang loh. Karena waktu ini tahun 2000 saat mungkin saya ketahui gede besar sekali. Ya kedaden 2 orang pelacur berani dengan harta orang berbuat maksiat. Bahaya, makanya sakit niku jenengan sing api-api kita iki suci-suci. Jadi enak ada orang kaya sing gak takwa niku sakit di tekan iki. Lah sing api-api malah kabeh gak ana apa-apa. Tapi mesti ada orang yang bisa. Makanya di akhir ayatnya dijelaskan wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau ya Allah tidak mendapati kebanyakan dari mereka, dari anak turun Adam, syakirin, orang-orang yang bersyukur. Dikasih sugih gak syukur karena ningali sing kowe sugih. Dikasih miskin gak terima karena ningali tanggane sugih. Sehingga tidak ada kalimat-kalimat yang mengarah kepada qanaah. Mengucapkan alhamdulillah ini lumayan. Bojone kerja dari pagi sampai sore. Ketika
ketika bayar dikasihkan istrinya. Nah, ketika menerima itu, kalau tidak bersyukur, dia akan mencela. Lah kok sami ini nggak terima. Padahal akeh lagi. 20 juta ini kata nomor. Kata, tapi tiang Surabaya 20 juta mboten turun. Enggak, gelem. Minta 30 juta. Ya opo ngoten. Kula kok compangi salah 20 juta wis merem-merem tok. Mati lah, itu 20 juta kurang ya. Dan itulah manusia itu. Makanya kalau bisa jangan jadi kebanyakan orang, karena kebanyakan orang itu layas huruf, tidak bersyukur. Jadilah sedikitnya orang, karena orang yang sedikit itu gampang bersyukur gitu ya. Artinya kalau kita ingin jadi orang yang baik, ini jumlah di titik. Makanya kalau ada pemilihan ketua atau pemilihan pemimpin di voting, mesti ada sing elek gitu. Elek itu jumlahnya makan, jumlahnya orang api. Makanya tidak pernah menang orang baik gitu. Makanya dalam Islam tidak ada istilah demokrasi, tidak ada. Gitu. Karena kalau dipilih mesti menang sing elek gitu. Pilih yang tidak benar. Nah kalau kita bisa bersyukur kepada Allah, maka kita akan keluar dari gangguan-gangguan iblis dengan kalimat alhamdulillah. Nah, kapan kita mengucap alhamdulillah? Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di riwayatnya Imam Ibnu Majah dari Aisyah di hadis yang ke-3803, sanadnya hasan. Menurut Aisyah, kana Rasulullah SAW idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Di Rasulullah melihat sesuatu yang memberikan hati senang gitu ya, atau sesuatu yang membahagiakan beliau memuji kepada Allah. Dan sebaliknya, wa idza ra'a ma yakrahuhu, melihat apa yang Rasul tidak senang atau musibah, qala beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Tidak ada istilah nasional itu mboten-mboten. Latihan tapi ini wangel jenenge menungso iki kesandung isu. Sandung alhamdulillah itu juara ngoten. Nah, kalau jenengan kuwabat, ceprek alhamdulillah ngoten-ngoten. Wong siji banding 1000 ngoten niku. Komal sampe didoni, sami kaya Rasulullah. Duh, plek alhamdulillah ngoten-ngoten niku. Mesti mesuk lho itu iki. Di absen kabeh binatang-binatang. Wes sing cuwil sampe gede. Nah, ngaji itu ngelatih diri, tapi gak langsung pelan-pelan, gak bisa langsung karena sifat manusia itu tidak bisa langsung. Pun dinas ya, berdasarkan oleh Rasulullah, dia alhamdulillah saatan. Jadi api itu pelan-pelan, tidak langsung api. Nah, jalan malaikat itu sama gitu, kata Rasulullah. Kalau kau api langsung alhamdulillah, malaikat yang langit itu mudun kabeh nyalami orang. Sangat berarti. Tapi tidak ada orang seperti itu, tidak ada. Makanya orang nabi, orang soleh, menurut apa yang dikategorikan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya, yang dinamakan orang soleh itu orang yang kebaikannya melebihi keburukan. Faman thaqulat mawazinuhu, artinya kebaikannya berat, bukan berarti nggak ada salahnya, ada. Sering kalau sampai akan muat gitu ya, ahli Quran, ahli yang tentang halal haram, belum kan dikejeblok ya, kejeblok dan utang, diuber-uber kalau kolektor, melayu nang omah sengiden, disambut, akhirnya nggak metu-metu selama beberapa hari. Yang utang ini kok lapor Rasulullah, ini hakona berikan hak kami itu sih muat nggak bayar utang. Akhirnya dipanggil Rasulullah langsung, yang panggil Rasulullah gitu. Nah, saya panggil si utang dirayakan buk akrabmu gitu. Nah, dipanggil Rasul datang, diomong sama Rasulullah, maaf bayar utangmu gitu gitu. Tamat jawab, gak dituwe Rasulullah. Kenapa gak dituwe? Nah, karena
siapa yang mau membantu Mu'ad gitu. Rahimallahu man tasaddaqa ala hadar rajul gitu. Allah itu berbelas kasih kepada orang yang sudah kepada ini laki-laki itu Mu'ad. Nah sebagian orang yang memberikan utang membebaskan, ya udah Mu'ad tak bebaskan gitu. Sini sebagian lagi ndak, kok gak iso kudu bayar utangnya kayak gitu. Dia utangnya sama saya orang saya gak apa itu tangis puluhan juta yo kudu bayar gitu. Akhirnya dibayar sama Rasulullah tapi tidak semua. Dan Mu'ad sendiri langsung dijadikan gubernur sama Rasulullah di daerah Yaman atau Kufa gitu maksudnya. Biar apa? Sakitnya oleh utang dulu gitu. Jadi gubernur dapat bayaran dari tiganya utang sampai beliau meninggal. Mu'ad masih jadi gubernur sih. Sampai saat moten sekelas Mu'ad itu jadi uji. Normalnya kalau panjenengan kita niki tak gak karuan. Yo ngaji utangan gak masalah. Ngaji pelit yo, ngaji celometan, ngaji ngrasani. Niku wis biasa ngene iki. Yen kepen ngaji gak ngrasani gak sembarangan. Di saged gitu. Wong manusa ngaji ini boro-boro karena merasa kurang, merasa bersalah, merasa banyak kelirunya ngaji gitu. Lah kok ngaji cek ngrasani bukan masalah. Tapi pelan-pelan akan diganti. Kok wonten hadis itu. Wa bi sayata hasanatan tuha iringi keburukan dengan kebaikan. Mari ngrasani didongakno gitu. Kok nggih iku hasanatan iki. Kata ngeten didongakaken aku qouli ada ini. Astagfirullahaladzim wa lakum. Jadi sama-sama dimintakan ampun. Rumoten terus saya ini kok gitu. Dari berbuat salah ditutup dengan kebaikan. Makanya ngaji kita ini tidak sakit ini benar saat berusaha berpikir yang berlebihan. Sama harus ngaji loh, kudu ngatur nopo, ngatur kudu hati-hati. Nggih harus hati-hati kan jadi manusia dah pernah bisa lepas gitu. Kesalahan pasti ada salahnya. Makanya kesalahan kecil itu kalau kita imbangi dengan kebaikan yang banyak berbandingnya itu menangan sampai yang di akhirat gitu. Amal fakulat mawasiun wow gitu. Enak gitu. Tapi kalau jenengan tidak punya amalnya digadang-gadangkan, tentunya kita ini itu sama rugi banget. Gak diopo-opo ya. Kan dalam KTP tok Islam gitu. Ya sumpah lho gitu kayak. Kayak ngaji kita ini kalau pihak berusaha tapi kita harus di sini di mana aja boleh. Asalkan jangan sampai tidak ngaji. Karena itu salah satu alih jenengan. Kenapa jenengan kau berbuat salah? Ngaji ya Allah, ngaji kan berarti kan masih proses gitu. Tapi tidak ngaji sudah ending sampai harus api gitu. Karena orang yang tidak ngaji berarti kan sudah merasa sudah benar, sudah baik gitu. Nah, kenapa kita ngaji? Ya merasa kurang, ini termasuk kalau sama aja. Nanti kita baca itu untuk saya sendiri juga jadinya tidak ada bedanya, gitu. Sama-sama. Boleh jadi jenengan lebih baik atau boleh semua lebih baik sama aja. Kalau bersama-sama